Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Baik sahabat Oase, pada Oase kali ini kita akan membahas berkaitan tentang mengenal FOMO dalam perspektif Islam. Tentunya kita akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pastinya Kak Alma hari ini kabarnya sehat ya? Alhamdulillah baik. Kak Vivi sehat? Alhamdulillah sehat juga nih Kak Alma, walaupun ya ini kan musim sakit ya, dan mudah-mudahan untuk sahabat Oase juga tetap jaga kesehatan. Dan langsung saja nih Kak Alma, berkaitan tentang tema kita ya, yaitu tentang FOMO, yang mana kata-kata FOMO ini lagi booming banget nih, khususnya di anak-anak milenial ya, yang mana pastinya kita lihat dalam aktivitas kita sehari-hari itu kan tidak jauh yang namanya dari media sosial nih, yang mana dengan adanya dunia digital saat ini, dengan adanya informasi teknologi, itu kita dengan sangat mudah untuk mendapatkan informasi tentunya, begitu ya Kak Alma. Nah, dengan adanya media sosial saat ini banyak sekali, khususnya kita lihat aja lah di sekeliling kita gitu ya, banyak mengupload konten-konten yang menarik, yaitu agar bisa mendapatkan like dan juga komentar yang sangat banyak. Nah, dari hal ini menimbulkan yang namanya fear of missing out nih Kak Alma, atau yang biasa disebut juga dengan FOMO nih. Nah, ngomong-ngomong tentang FOMO nih Kak Alma, apa sih sebenarnya yang Kak Alma ketahui nih berkaitan tentang FOMO ini? Silahkan. Ya, baik sahabat Oase, ya yang saya ketahui ya terkait dengan FOMO ini adalah suatu hal atau rasa cemas gitu dalam diri kita terhadap apa yang kita lihat, kesenangan yang kita lihat, atau apa yang kita suka gitu. Oh, ini lagi tren nih, kita suka, terus kita tuh cemas pengen ikutin tren itu gitu. Nah, yang mana ini biasanya sering terjadi pada ketika kita melihat media sosial kita gitu kan. Jadi kita takut untuk tertinggal, kita takut untuk nggak bisa ikut tren yang lagi viral gitu. Nah, itu yang saya pahami terkait dengan FOMO. Oke, jadi pada intinya ya nggak mau ketinggalan deh dari yang lainnya. Jadi kalau misalnya orang lain kayak gitu, ya kita harus ikut juga gitu ya Kak Alma. Meskipun kita nggak suka tuh, misalkan kita nggak suka nonton konser misalkan, tapi karena orang-orang tuh lagi booming lah konser itu, akhirnya dia ikutin meskipun dia nggak suka. Nah, itu yang disebut dengan FOMO. Oke, baik. Nah, kemudian nih Kak Alma, itu tadi kan yang Kak Alma ketahui tentang FOMO nih ya. Nah, kemudian bagaimana sih fenomena FOMO ini ya dapat mempengaruhi tentunya dalam interaksi sosial kita nih, khususnya di media sosial? Baik, fenomena FOMO ini ya bisa mempengaruhi interaksi sosial kita, terutama di media sosial gitu, yang mana kita lihat ketika kita bermain media sosial itu banyak sekali konten-konten, baik itu konten positif ataupun negatif, itu banyak sekali ya, kita tuh yang mana kita sendiri yang harus menyaring itu semua gitu. Kalau kita nggak bisa saring, ya sudah, kita akan termakan itu semua. Bahkan konten-konten negatif itu yang tadinya kita nggak suka, terus nanti bisa jadi gitu kita jadi suka gitu. Nah, yang mempengaruhi interaksi sosial kita dengan yang lain di media sosial itu adalah ketika adanya FOMO itu, kita itu merasa diri kita itu lebih baik gitu. Contohnya gini, ketika kita tadinya nggak suka, kita biasa aja nih lihat postingan ini, lalu lihat komentar orang lain, kok jadi komentarnya itu buruk. Akhirnya kita berpikir nih, oh iya juga, terus kita ikut komentar buruk. Nah, itu bisa terjadi hubungan sosial kita di media sosial itu akan buruk juga gitu. Maka dari itu, gunanya kita untuk menyaring media sosial itu agar kita terhindar dari buruknya hubungan sosial yang buruk itu. Jadi harus disaring terlebih dahulu, terus kita lihat dulu nih, ini informasinya bener nggak gitu. Kalau sebuah informasi ya, terus ini
valid nggak tuh isinya itu. Maka dari situ kita nggak bisa menjudge bahwa orang itu buruk gitu. Karena kita tuh ya itu FOMO, ikut-ikutan orang menjudge orang itu buruk, kita ikut-ikutan menjudge orang buruk, belum tentu kan itu valid gitu beritanya. Maka di situ penting banget untuk kita untuk bisa menyaring apa yang kita dapatkan di media sosial. Oke, dan tentunya pasti ketika kita ingin mengikuti tren, tapi kita harus melihat dulu ya Kak Alma, ini tren ini cocok atau tidak untuk kita ikuti, baik atau tidak, begitu ya Kak Alma. Nah kemudian nih, berkaitan tentang FOMO juga, nah bagaimana sih Kak Alma dalam pandangan Islam, tentunya dalam perspektif Islam berkaitan tentang FOMO ini, dan bagaimana tanggapan ayat Al-Quran tentang FOMO ini? Baik, pandangan Islam tentang FOMO ini gitu, ini lebih mengarah kepada sikap hasad ataupun iri hati gitu. Karena ketika kita lihat postingan media sosial yang mana itu lagi viral gitu, terus kita tuh iri gitu, pengen ikut tren itu, maka di situ timbul FOMO dalam diri kita. Gimana sih Al-Quran gitu melihat memandang FOMO ini dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang mana artinya adalah dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya, karena seorang laki-laki itu akan mendapatkan bagiannya sesuai apa yang dia usahakan. Begitu juga seorang perempuan, dia akan mendapatkan bagiannya sesuai apa yang dia usahakan. Maka di situ Allah memerintahkan kepada diri seorang manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, jangan kita iri hati, karena setiap orang itu ada porsinya masing-masing gitu. Ada nikmat yang Allah berikan kepada orang itu masing-masing gitu. Jangan sampai iri hati. Nah di situ pesan yang tersirat dalam surat itu adalah ketika kita melihat postingan seorang gitu, yang mana dia itu punya, misalkan flexing lah orangnya gitu, dia punya memamerkan barang-barang mewah ataupun dia sering pergi ke mana-mana gitu. Di situ kita jangan sampai iri gitu, karena Allah itu udah memberikan nikmat sesuai apa yang dia usahakan kepada diri kita. Nih, kita tahan dulu nih Kak Alma, nanti kita lanjutkan kembali berkaitan tentang FOMO dalam pandangan Islam. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma. Oke, Kak Alma, tadi kan sebelumnya Kak Alma sudah membahas nih berkaitan tentang FOMO dalam perspektif Islam tuh bagaimana gitu ya. Nah kata Kak Alma, kalau misalnya kita memiliki sifat FOMO dalam diri kita ini akan menimbulkan namanya penyakit hasad atau iri hati. Nah kemudian maksudnya gimana sih Kak Alma ini? Baik, dengan kita FOMO gitu, di saat itu kita merasa iri terhadap apa yang orang lain lakukan. Kita nggak mau, kita lihat orang ini melakukan hal ini, kita juga ikut-ikutan ingin melakukan hal ini juga. Padahal belum tentu kita itu mampu untuk melakukannya. Bahkan misalkan ketika kita melakukan hal itu, malah banyak atau hujatan-hujatan orang yang akan menghujat diri orang yang melakukannya ya. Maka dari itu Islam memandang FOMO ini dalam perspektif Islam gitu, ini lebih mengarah kepada hasad ataupun iri dengki gitu. Maka dari itu diusahakan gitu, jangan sampai jika FOMO ini mengarah kepada hal yang buruk gitu, jangan kita ikuti. Tapi kalau FOMO ini mungkin misalkan lagi trennya orang sedang kajian itu kan lagi tren ya, kita boleh mengikutinya gitu. Tapi kalau halnya lebih memperburuk diri kita, itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam.
Oke, baik. Itu tadi terkait dalam pandangan Islam, selagi itu mengikuti tren yang baik sangat diperbolehkan begitu ya Kak Alma. Nah, kemudian nih, bagaimana sih dampak negatif dari FOMO ini menurut fisik dan juga psikologis, dan apa pengaruhnya dalam hubungan sosial Kak Alma? Baik, pengaruh terhadap fisik kita gitu, bahkan mental kita ya dari FOMO ini adalah ketika kita FOMO itu kan ada timbul rasa cemas ya, dalam diri kita itu timbul rasa cemas, yang mana nanti jatuhnya ketika kita nggak bisa melakukan hal itu, ketika kita susah gitu, sulit untuk melakukan hal itu, kita akan kepikiran gitu, akan bahkan ya berpikir terus-terusan gimana caranya kita bisa melakukan hal ini gitu kan, yang mana hal itu tuh nggak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Di situ akan timbul rasa cemas dan juga nanti akan jatuhnya ke depresi. Nah, itu bahayanya untuk kesehatan mental kita, bahkan fisik kita juga akan menurun gitu. Kesehatan fisik kita akan menurun karena kita bahkan memikirkan hal itu kan kadang sampai begadang ataupun nggak tidur kan ya. Nah, itu yang berbahaya dari FOMO itu. Lalu yang mempengaruhi hubungan sosial kita itu, dalam media sosial itu kan banyak sekali komentar baik ataupun komentar buruk ya dalam satu postingan itu. Nah, di saat misalkan kita nih gak kenal nih sama orang itu kan, gak kenal, terus tiba-tiba kita itu komentar yang buruk. Nah, kita tadinya hubungannya baik-baik aja sama orang itu, tapi ketika kita mengomentari hal yang buruk terhadap diri dia, lalu misalkan viral gitu kan, jadi hubungan kita itu jadi nggak buruk jadi nggak baik gitu sama orang itu. Nah, di situ jadi pentingnya kita itu untuk bisa menjaga ketikan kita kan. Kalau dulu sebelum ada ketikan gitu, kita menjaga lisan gitu kan, tapi pada perkembangan zaman ini ketikan juga harus dijaga. Nah, itu jadi dampak negatif dari FOMO dalam segi kesehatan mental ataupun fisik dan juga dampaknya untuk hubungan sosial kita. Oke, berarti emang FOMO ini sangat bahaya sekali ya Kak Alma, tentunya bagi mental diri kita apabila kita memiliki sifat seperti itu. Nah, kemudian nih, itu tadi kan dampak dari negatif dalam pandangan psikologi ya Kak Alma. Nah, kemudian apa sih cara atau tips nih agar kita bisa menghindari FOMO itu, tentunya dalam psikologi? Ya, dalam psikologi yang saya tahu gitu ya, cara kita menghindari FOMO itu adalah kita meningkatkan atau menerapkan mindfulness. Jadi di mana sebuah meditasi untuk kita agar kita itu bisa menerima keadaan yang terjadi pada diri kita, lebih menerima gitu. Jadi nggak sampai kita itu pengen kayak orang lain gitu. Nah, jatuhnya ketika kita menerapkan mindfulness ini, kita itu akan lebih bersyukur lagi gitu. Lalu yang kedua adalah kita menerapkan regulasi emosi, yang mana ini adalah suatu cara untuk mengatur emosi kita ya, salah satunya dengan cara kita itu lebih berpikir positif ya, lebih berpikir positif dan juga nggak terlalu fokus terhadap hal-hal yang terjadi dalam diri kita. Jadi nggak, ya udah jalani aja gitu, nggak sampai kita itu pengen kayak orang lain, nggak sampai kayak gitu. Maka di situ kita harus bisa menerapkan kedua itu agar kita itu nggak terus-terusan memiliki kecemasan yang mana kita itu belum tentu bisa kayak orang lain. Oke, itu tadi dalam dunia psikologis ya Kak Alma. Nah, kemudian nih, kalau misalnya dalam pandangan Islam nih, apa dampak negatif yang kita dapat nih apabila kita memiliki sifat FOMO tadi? Dampak negatif dalam perspektif Islam ya, dalam pandangan Islam gitu, tidak lain salah satunya adalah berkurangnya rasa syukur kita. Itu yang paling utama, karena rasa syukur itu kan kita dapatkan ketika kita itu mendapatkan sebuah kenikmatan gitu. Ketika kita ingin seperti orang lain gitu, ingin hal-hal yang orang lain lakukan, itu berkurang rasa syukur kita gitu. Karena Allah ini menyuruh kita untuk
selalu bersyukur, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi kata Allah, ingatlah aku gitu, nanti aku pun ingat kepadamu, dan bersyukurlah dan janganlah kalian mengingkari kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu gitu. Oke, nanti dulu nih Kalma, kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya. Dan untuk Anda sahabat Oasa, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma berkaitan tentang mengenal FOMO dalam perspektif Islam. Kak Alma, tadi kan sebelumnya kita sudah membahas ya, banyak sekali berkaitan tentang pengertian FOMO, dan juga FOMO dalam pandangan Islam itu bahaya sekali, tentunya akan menimbulkan sifat iri hati dalam diri kita. Dan juga tadi Kak Alma sebutkan dampak negatif dalam dunia psikologi ya, apabila kita memiliki sifat FOMO, yaitu akan merusak kesehatan mental kita juga dan menurunnya hubungan sosial dalam diri kita. Dan juga tadi Kalma katakan tips nih dalam psikolog ya pastinya, itu berkaitan tentang FOMO agar kita ini terhindar dalam kehidupan sehari-hari, tentunya yaitu dengan seperti kita meditasi atau menjaga emosional dalam diri kita. Nah kemudian nih Kak Alma, kita lanjutkan, kemudian apa sih atau bagaimana ya maksudnya dalam pandangan Islam nih dampak negatif dari FOMO ini? Ya baik sahabat Oase, jadi dampak negatif dari FOMO ini dalam pandangan Islam itu yang paling utama adalah dampaknya itu berkurangnya rasa syukur kita. Karena ketika kita FOMO, ketika kita ingin ikut-ikutan gitu tren yang sedang viral, bahkan yang mana itu belum tentu kita bisa melakukannya, di situ kita berkurang rasa syukur kita, karena kita tuh merasa kok kita nggak bisa ya ikutin tren kayak gitu, kok kita nggak bisa ikutin yang viral-viral gitu. Di situ rasa syukur kita ini akan berkurang, padahal Allah ini menyuruh umat muslim gitu untuk selalu bersyukur, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi kata Allah apa? Ingatlah Allah gitu, nanti Allah akan ingat kepadamu juga gitu, dan bersyukurlah kepadaku, maka janganlah mengingkari nikmatku. Dan dalam surat Yasin juga ayat 35 yang mana berbunyi ya'kulu min samarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Ketika mereka mengusahakan suatu apa yang mendapatkan apa yang dia usahakan gitu, terus mengapa mereka itu tidak bersyukur gitu kan. Nah dari kedua ayat ini, maka ayat ini memberikan gitu, menjelaskan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada umat muslim terutama itu adalah nikmat yang sangat banyak, baik itu nikmat besar ataupun nikmat yang kecil gitu, yang bahkan nikmat kecil itu kan kadang kita nggak ngerasa gitu ya, nggak ngerasa, bahkan kadang kita itu nggak bersyukur gitu. Nah itu yang harus kita syukuri, baik nikmat kecil ataupun nikmat besar. Jadi ada hal baik yang harus kita syukuri, bahkan di saat kita dalam keadaan buruk, di situ juga kita harus kita syukuri. Contohnya seperti ketika kita sedang sakit ya, kita sakit nih, kadang kita tuh Kak Vivi merasa ya nggak berdaya gitu, nggak ada yang kita harus syukuri gitu. Padahal ada yang harus kita syukuri ketika kita sakit. Ketika kita sakit kan, kalau kita merasa sabar terhadap penyakit yang Allah berikan kepada kita, di situ Allah akan menghapus dosa kita dari penyakit itu, terhadap penyakit yang Allah berikan. Itu yang harus kita syukuri. Kalau kita kadang
kita tuh nggak bersyukur terhadap hal-hal yang seperti itu, nggak kita sadari gitu. Maka dari itu penting banget buat kita ketika kita ingin terhindar dari FOMO gitu, kita harus bersyukur gitu. Lalu dampak yang kedua adalah timbulnya sikap boros gitu, boros dalam diri kita. Seharian kan kita nih Kak Vivi sering scroll sosial media gitu, banyak tren-tren yang mana viral, bahkan mubazir gitu. Mubazir kan sifat setan ya, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 27 bahwasanya mubazir itu adalah orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan gitu. Maka ketika kita FOMO kan kita lihat konten-konten yang mana dia itu membelanjakan banyak barang gitu kan, lalu atau makanan bahkan makanan itu malah mubazir ujungnya. Boleh kita misalkan membelanjakan banyak barang yang nanti sisanya kita misalkan sedikit aja untuk keperluan konten gitu kan, sisanya kita bagikan kepada yang membutuhkan. Nah, itu lebih bermanfaat lagi gitu kan. Tapi kalau itu hanya dibuang-buang saja tanpa ada manfaatnya untuk kita gitu, belum tentu juga banyak yang nonton kan video kita, belum tentu juga viewersnya banyak gitu, jutaan, malah merugikan diri kita sendiri. Nah di situ maka akan timbul boros dalam diri kita, yang mana dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Lalu yang ketiga adanya penyakit hati dalam diri kita seperti iri, dengki, ataupun hasad, bahkan penyakit hati yang lainnya itu akan timbul ketika kita tidak bisa menerima itu semua, bahkan tidak bisa melakukan itu semua ya. Lalu yang terakhir, dampak dari kita FOMO itu adalah kita itu merasa diri kita itu kurang gitu ya, bahkan akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Seperti tadi dalam dunia psikolog gitu, kesehatan mental kita itu akan terganggu, kita lupa pada Allah gitu, kita lupa, terlena terhadap kehidupan sosial media. Itu dampak dari kita mempunyai sikap FOMO. Oke, pastinya dalam perspektif Islam nih Kak Alma. Nah kemudian kalau tipsnya nih dalam pandangan Islam nih bagaimana terkait dengan FOMO ini? Ya, terkait FOMO ini, tipsnya itu agar kita terhindar dari FOMO ini adalah kita itu membatasi penggunaan sosial media. Karena mulai dari sekarang nih kita bisa manage waktu kita nih, berapa waktu, berapa jam yang harus kita gunakan untuk sosial media, dan itu juga kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, bukan yang sia-sia. Karena kalau kita nggak bisa manage waktu, akan terbuang sia-sia, bahkan kita lupa waktu gitu. Lalu yang kedua tipsnya adalah kita bersyukur ya, tentunya. Bersyukur itu paling penting, karena kalau dengan syukur, kita itu nggak akan ikut tren-trenan seperti yang FOMO itu ya, yang mana nggak ada manfaatnya buat kita. Kalau itu ada manfaatnya, boleh kita ikuti gitu. Mungkin itu beberapa tips gitu dari dalam pandangan Islam, yaitu bersyukur dan juga kita bisa memanage waktu kita agar dalam menggunakan media sosial. Oke, Kak Alma, terima kasih nih Kak Alma untuk perbincangannya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk sahabat Oase dimanapun berada. Baik sahabat Oase, usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.